masih menerangkan kemuliaan lapang dada berdasarkan hadis-hadis. Kalau nanti kalau tadi berdasarkan ayat-ayat Quran, ini berdasarkan hadis-hadis. Nanti berdasarkan athar atau pernyataan atau hadisnya para sahabat, para ulama salaf. Sekarang hadis. Ada orang namanya Pak Asad sowan kepada Rasulullah. Sebelum sowan dari jauh itu sudah turun dari kendaraannya. Kendaraannya turun, dituntun, terus diparkirkan, dijerumkan, ditaleni, diikat supaya tidak bedal. Terus baju yang dia pakai dilepas, buka tas, buka koper, baju yang dikeluarkan, baju yang baru, bagus-bagus dipakai. Ya. Nah ini dilakukan di hadapan Rasulullah. Setelah memakai baju bagus, dia baru maju ke depan berjalan menemui Rasulullah. Apa melihat adegan seperti itu? Komentarnya Nabi, wahai Pak Asad, Anda ini dua punya akhlak yang dicintai Allah. Hah? Kaget ini. Demi Allah, ya. Apa kata Nabi? Jenengan ini menjadi tebusan saya, bi abi anta wa ummi, itu sering disampaikan kepada Rasulullah. Maksudnya bi abi anta wa ummi itu fidaan. Bi abi dengan bapak saya dan ibunda saya tebus supaya dapat Anda. Maksudnya begini, demi jenengan itu saya relakan bapak ibu saya, gitu. Maksudnya saya relakan, maksudnya saya merelakan mengurangi hak orang tua demi panjenengan. Tuh. Kata Nabi, dua akhlak tadi itu pertama adalah lapang dada, yang kedua hati-hati. Mosok Kanjeng Nabi, jangan-jangan sing jenengan sebut baik itu pakaian saya, bukan akhlak saya. Kata Nabi, tidak, yang dicintai Allah itu dan Rasulnya itu adalah akhlak kamu, bukan baju yang baru kamu pakai tadi dari tas itu yang bagus itu. Akhirnya alhamdulillah jika saya bisa dicintai Allah dan Rasulullah melalui akhlak saya ini. Jadi dua akhlak itu apa? Aris, lapang dada. Lapang dadanya di mana ini? Kalau hati-hatinya jelas ya. Jadi tadi turun dari, udah, terus diselehno, ditaleni gitu. Terus lapang dadanya di mana? Mungkin ya ini hati-hati berarti al-anatu. Terus yang ini, yang lapang dadanya ini apa? Mengganti pakaian itu tadi, menurut saya itu mengganti pakaian ketika mau sowan kepada Nabi, ngemenong gitu ya. Itu. Yang kedua, Nabi bersabda, Allah itu mencintai orang yang lapang dada, pemalu, merasa cukup, menghindari dosa, menghindari berta'affuf ya, dan dia berkeluarga, bertakwa. 6 kriteria. Sebaliknya Allah itu benci orang yang fahis, orang yang perbuatannya buruk, nista, jadi suka berbuat nista, hal-hal yang menghinakan dia. Yang kedua, omongannya juga buruk, misui, ya, saru, suka meminta-minta, dan kalau meminta-minta merengek-rengek, sudah gitu bodoh lagi. Gak ada senti boleh. Kata Nabi lagi, wih ini mutiara semua ini bertebaran di mana-mana.
Ada 3 perkara man lam takun fihi wahidun ya fala ta'tadu bisaid. Kalau 3 perkara ini tidak satu pun berada dalam diri seseorang, gak usah reken, abaikan orang itu. Jadi ada 3 hal kok tidak punya belas kamu layak diabaikan. 1, ketakwaan yang bisa menghindarkan kita dari maksiat. Kalau kita punya ketakwaan ini mungkin beres, yang 2 tidak apa-apa. Kurang lebih begitu. Yang kedua, kelapangan dada. Lapang dada yang bisa kita untuk mencegah diri kita menghadapi orang bodoh. Maksudnya yaitu mau tidak dihargai, kamu tetap lapang dada. Kamu tidak punya takwa tapi punya ini, masih bisa direken. Yang ketiga, akhlak ya isu, ya berarti akhlak mulia yang dipakai untuk bergaul sesama manusia. Tidak punya takwa, tidak punya kelapangan dada, tapi punya akhlak mulia untuk bergaul, ini juga tetap harus dihitung. Tapi undang-undang podo ae iki. Telu iku ya nek kita amati. Iku kowe duwe siji iku berarti sing loro liyane wis katut bre. Dia kali Kanjeng Nabi. Dia kali kan. Karena kalau sudah punya 1, itu 2 yang lain bisa ngikut. Itu kira-kira apa itu? Perumpamaan yang sama dengan ini apa? Ada 3 perkara. Sudahlah, kamu satu itu. Iku menawa wong bab ilmu ya mungkin ya. Antara mondok ya, karo kuliah. Wah. Apa nih? Wah gak iso, khawatir salah gak usah diterusno. Mondok sing alim. Kok gak usah sarjana gak apa-apa. Kuliah sing tenanan, orang mondok ya ora apa-apa. Maksudnya kuliah ya tenanan itu tenanan luru ilmune, ora kuliah luru ijazahe golek gelare. Maka ada teori apa? Man tabahhara fi ilmin wahidin yuhtada bihi ila sairil ulum. Tahu krungu ora? Barang siapa yang tabahur apa? Nyegoro apa? Menguasai secara luas satu disiplin ilmu, yuhtada bihi ila sairil ulum, maka dia akan mendapat pintu untuk menguasai cabang-cabang ilmu yang lain. Dan itu betul itu. Kowe ngalim fikih misalnya, ngalim tabahur fikih, engko yo pinter liyane. Soale fikih itu kok terus mosok engko pinter anu bab anu apa astronomi, lho fikih ana falake barang e. Ana ngitung anu barang e, awal bulan, akhir bulan, ngitung waktu salat barang e. Tuh. Antum waris, ini pinter matematika. Terus apa nih? Transaksi muamalah, pinter bisnis. Ono mungkin sinau muamalah. Nikah apa maneh? Malah iso papat. Maksimal. Tabahur fil man tabahhara fi ilmil fiqhi yuhtada bihi ila sairil azwaj. Gak mudeng. Tuh. Besok tuh. Ini hadis terakhir. Besok itu hari kiamat, umat manusia dikumpulkan. Ada pengumuman begini. Saudara-saudara yang menjadi ahli kemuliaan, orang-orang mulia mana? Coba orang-orang mulia mana? Terus sekelompok manusia berdiri. Ternyata jumlahnya kecil, sedikit dari seluruh populasi manusia yang terkumpul itu.
Lah yang sedikit ini terus kemudian setelah ngumpul mereka berangkat bareng, cepet sisan, gudug. Ini saya membayangkan koyo nek apa ya? Koyo nek Arafah iku ora ana gruduk-gruduk. Nek tawaf iku mungkin rada gruduk-gruduk itu. Pokoknya sekelompok orang kecil ini dia dibanding populasinya manusia saat itu berjalan cepat, wah langsung muadep menuju surga. Sebelum di surga di jalan ketemu malaikat. Mas, kok kesusu ajeng teng pundi? Malaikat. Kok kesusu matur pundi? Ya mlebu swarga gitu. Mlebu swarga. Kok mlebu swarga kene yo? Lho, kene kan wong jos. Wong-wong mulya niku mau apa pengumumanne? Oh gitu. Sik, kok iso jos, kok iso mulya niku kene napa? Malaikat kok kakek takon. Aja protes ya, pokoke hadise menene ngene. Mosok malaikat gak ngerti, gak dikandani Gusti Allah. Ya sak kersane Kanjeng Nabi wong. Kadang-kadang itu Nabi punya banyak metode untuk menyampaikan ajaran. Antara lain melalui kisah-kisah drama kelak di hari kiamat itu. Lah ulama-ulama kita itu kadang yang ngono niru. Sik le somben kowe nek nggone akhirat, kowe diceluk disidang karo Gusti Allah. Kowe ngaji kok mulang nyebarno ilmu guru nem sapa? Wani-wanine mulang. Oh jangan-jangan yang kamu ajarkan itu ajaran sesat. Guru nem sapa? Guru kula niki si fulan. Gurune dipanggil. Lan fulan iki ngaku muridem, kowe mbok ulang iki. Nggih, lek kowe nek wani mulang muridem lho kowe jangan-jangan ajaran sesat. Mboten ah, kula kena guru re. Sapa guru? Ya, kiai-kiai itu sering menceritakan drama seperti ini. Iku yo karangane kiai. Yo ngene iku sing krungu yo biasa. Tidak kemudian para kiai dituduh ini drama apa jenenge? Hoax. tidak dituduh bikin hoax, tidak. Karena Nabi juga dalam banyak hadisnya itu cerita seperti itu. Ya. Substansinya benar meskipun bumbu-bumbunya beda-beda. Baik, malaikat tanya, kok bisa kalian itu menjadi orang mulia sehingga terpisah dari umat manusia dan serombongan masuk dengan cepat ke surga? Dijawab oleh orang-orang ini, kami ini ya dulu ketika dizalimi kami sabar, ketika dijahati kami memaafkan, ketika tidak dihargai kami lapang dada. Jari malaikat, oh ngono, nggih pun udkhulul jannata fa ni'ma ajrul amilin. Pun mlebet swarga pun mboten kula cegat mangke nek mereka wonten cegatan malih pun mboten usah nggih, mboten usah mandeg. Nyuwen-nyuweni selak ora mlebu-mlebu swarga. Ya, karena swarga fa ni'ma ajrul amilin itu pahala terbaik bagi orang-orang yang beramal. Qala al-atharu wallahu ta'ala al-Fatihah.